Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan lagi bayang-bayangkan jadi pendekar. Gitu. Jadi dikasih 7 jurus yang akan kami laporkan, yaitu ada 2 kemarin saya pilih. Yang pertama tentang kenali potensi, dan yang kedua jurus jaga konsistensi. Jadi hari ini mungkin bahasan kita tentang bagaimana membangun kebiasaan belajar yang baik kepada siswa. Untuk aktivitas yang pertama, mungkin boleh Bapak Ibu berdiri semuanya dan ambil benda kecil yang menurut Bapak Ibu berharga dan cukup di genggaman. Boleh. Berharga itu. Ya, yang bisa digunakan. Oke, kita bagi kedua tim, ada tim A, tim B. Jadi nanti aturan permainannya, coba lakukan sweep dulu Bapak Ibu. Ada berpasang-pasangannya. Boleh, apa hari ini permainan tadi ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksi permainan mengepalkan tangan tadi. Mungkin ada Bapak Ibu. Oh ya, silakan Bu Mary. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memberikan refleksi dari kegiatan game yang telah kita laksanakan tadi, di mana dari game tersebut saya menyimpulkan apa yang kita inginkan sesuaikanlah dengan kondisi kita masing-masing. Jangan memaksakan hal yang tidak mungkin kita dapatkan dengan cara apapun. Jadi dengan cara yang baik-baiklah yang patut kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Mary. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya. Bu sampai Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya mengenai permainan yang telah kita lakukan tadi, bahwa setiap perlakuan itu kita akan mendapatkan konsekuensi yang berbeda, dan setiap perlakuan itu juga akan kita lakukan sesuai dengan kondisi bagaimana lawan dari tindakan kita. Seperti contoh tadi, tindakan yang pertama ketika kita melakukannya dengan kekerasan, maka kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Dan permainan yang kedua, ketika kita dilarang untuk menyentuh dari lawan kita tadi, maka kita memutar lagi nih taktik kita untuk mendapatkan barang berharga itu. Jadi kita karena tidak boleh menyentuh, kita melakukan pendekatan yang lebih lunak. Kita melakukan pendekatan yang lebih ringan dengan cara mungkin dengan bernegosiasi dengan lawan kita. Nah, jadi begitupun dalam kegiatan yang lain, ketika kita melakukan sesuatu kekerasan, maka yang kita dapatkan adalah kekerasan. Dan ketika kita melakukan itu dengan cara yang baik, maka kita juga akan mendapatkan yang baik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali kedua pendapat dari
kedua teman kita tadi, intinya adalah kesadaran versus paksaan. Jadi anak-anak zaman sekarang, anak-anak kita, apalagi anak yang mulai tumbuh remaja, Bapak Ibu, mereka tidak mau eksistensi. Perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Ya, ini contohnya, hati-hati jangan lihat ke kiri, tapi kebanyakan kita akan melakukan apa yang dilarang. Tadi komika ya, dia ingin sholat, ya, sudah siap-siap mau sholat, sudah pakai baju, sudah sejadahnya udah diletakkan, sudah siap-siap sholat loh, akhirnya emaknya manggil, beritakan untuk bisa sholat. Ini nggak jadi ya dalam video itu menunjukkan contoh reaksi ya tubuh. Jadi sekedar robot saja. Banyak anak-anak yang saya temukan sudah mahasiswa masih makan begini bukan robot, ya kehilangan kreativitas, kehilangan inisiatif, dan mana jangan mimpi punya anak. Iya, itu beda contoh ya. Karena kalau anak terlalu dipaksa nanti dia bisa fly, ya, melawan, sama kayak video tadi, tubuh resistensi. Ini Bapak Ibu ingin saya sampaikan inti dari pertemuan kita, sebuah konsepnya. Jadi itu bagaimana ya, itu berikan contoh ya. Karena kalau anak terlalu dipaksa nanti dia bisa fly, ya, melawan, sama kayak video tadi, tubuh resistensi. Ini Bapak Ibu ingin saya sampaikan inti dari pertemuan kita, sebuah konsepnya. Jadi itu bagaimana kebiasaan itu terbentuk. Contoh, misalnya petunjuk itu ketika HP kita berdering, nanti gairah kita timbul untuk mengetahui siapa yang menelpon itu. Nanti ada tindakan yang kita lakukan, yaitu respon kita mungkin akan mengangkat telepon itu, dan ganjarannya adalah informasi baru. Ya, rasa ingin tahu kita terpenuhi dari telepon yang berdering tadi. Akhirnya semakin petunjuk dan respon itu semakin sering terjadi, dan itulah yang namanya habit atau kebiasaan. Dan bagaimana kita cara membentuk kebiasaan baik itu kepada anak, itu ada cue, grab, easy, and read. Biarkanlah mereka mendapatkan ganjaran dari apa kebiasaan yang mereka bentuk itu. Mungkin itu yang ingin disampaikan. Ada yang menyimpulkan, tapi itu saja. Luar biasa, memang informasi yang disampaikan sangat relate dengan kehidupan kita. Artinya ketika kita sudah yang di lapangan sekarang menghadapi siswa itu akan berbeda memorinya ketika kita masa sekolah dulu ya Bapak Ibu. Artinya apa? Kita harus ada pembaharuan informasi dan cara dalam menghadapi siswa. Untuk pertemuan ini luar biasa, kami mendapatkan hal itu, mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di dalam kelas, dalam kegiatan belajar, tentunya dalam proses, kemudian juga bagaimana menghadapi siswa. Ternyata siswa sekarang ini tidak bisa dipaksa, tapi kita harus mendorong dia dan mengajak dia untuk bekerja sama. Artinya kita harus bisa mengkondisikan bahwa kita dan siswa itu sama-sama butuh belajar. Ketika kita punya kontak positif itu, maka dorongan itu timbul dengan sendirinya. Mudah-mudahan jadi ketika siswa itu sadar bahwa dia butuh akan pengetahuan itu, maka semakin mudah kita untuk berkomunikasi, kepada akhirnya pembelajaran itu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya.
sangat biasa sekali. Ya, intinya mari Bapak Ibu kita bangun kebiasaan belajar yang baik kepada siswa-siswa kita, biarkan sedikit lama-lama menjadi bukit dan sehari sehelai benang dan setahun sememadai. Terima kasih sekali lagi. Saya Eri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.